wilayah Sumatera Selatan bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Untuk detailnya nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers, akan dijadwalkan sore ini siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana konstruksi perkaranya, di mana perkara ini terkait dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Mas, ini kan ada 10 orang yang diamankan, kemudian 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 4 ini apakah pihak penyelenggara negara semua atau ada pihak swastanya? Kemudian apakah salah satunya itu Pak Edison selaku Bupati? Dari 4 pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dari sisi PN, ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati. Mas, soal uang barang bukti itu diberi dari apa? Terus apakah 2 miliar itu total keseluruhan termasuk rekening atau terpisah? Ya, barang bukti dalam bentuk uang tunai, ada rupiah, dolar, rial, kemudian ada sejumlah rekening yang juga diamankan, di mana saldo-saldo di dalamnya total dengan uang tunai yang diamankan senilai hampir 2 miliar rupiah. Ya, mengapa rekening-rekening ini juga turut diamankan? Karena memang para pihak ini menyiapkan rekening penampungan untuk menampung terkait dengan dugaan penerimaan dari para pihak swasta berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mas, uang real itu apa ada tersangka yang baru pulang aja atau gimana? Ya, nanti kami detailnya kami akan sampaikan gitu ya. Yang pasti itu bagian yang termasuk diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan. Mas Budi, di luar 10. Kenapa? Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Shobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Penangkapan tersebut mendapat daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Shobaki. Bilal Al-Shobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah ini. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Zionis Israel terlihat mengepung kediaman Al-Shobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan ini disebut disertai dengan tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap Shobaki. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan.
Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar sejumlah lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Mughayir, Ramallah. Aksi ini sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah, serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal Israel mendapat perlindungan dari tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Petugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah oleh tentara Zionis. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga di Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapat hanyalah reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka. Dengan tangan kosong, mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel. Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini.